telah kita jelaskan di awal. Apa hisab itu? Yaitu ardu a'malil ibad alaihim, yaitu ditunjukkannya amal perbuatan manusia kepada mereka. Nah, semua yang dilakukan oleh manusia akan ditampakkan kepada manusia itu sendiri, baik itu perbuatan fisik, perbuatan lisan berupa ucapan, perbuatan hati, semuanya akan ditampakkan kepada manusia yang berkumpul di sana. Salatullah, salamullah, alal hadi, Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Wasif jami'ar rusli bil amanah wasidqi wa tablighi wal fatanah wa yastahilu bidduha alaihim wa jaizun kal akli fi haqqihim irsaluhum tafadulun wa rahmah lil alamin jalla mulin ni'mah wa yalzamul imanu bil hisabi wal hasyri wal iqabi was thawabi wan nashri was sirati wal mizani wal hawdi wan nirani wal jinani wal jinni wal amlaki thumma al anbiya wal huri wal wildani thumma al awliya wa kullu ma jaa min al-bashiri min kulli hukmin sara kadaruri wa yantawi fi kilmatil islami ma qad madha min sairil ahkami fa'aksiran min dzikriha bil adabi tarqa bi hadza dzikri ala rutabi wa ghalli bil khawfa ala rajai wasir li maulaka bila tanaim. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan, melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat yang sangat banyak, nikmat yang sangat agung, terutama nikmat iman, Islam, taufik, sehingga dengan nikmat itu kita semuanya hadir dalam majelis yang sangat mulia ini, yaitu majelis Ilmuddin, dalam pengajian kitab Al-Kharidatul Bahiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Mari kita mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Pagi hari ini kita mulai pembahasan tentang hal-hal yang wajib kita imani terkait dengan hari kiamat. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa yalzamul imanu bil hisabi wal hasyri wal iqabi was sawabi. Wa yalzamu lan wajib apa al-imanu iman bil hisabi kelawan onone hisab, wal hasyri lan kelawan hasyr anane hasyr, wal iqabi lan kelawan onone siksa, was sawabi lan onone ganjaran. Dan wajib beriman dengan adanya hisab, hasyr, siksa dan pahala. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita umat Islam wajib untuk meyakini adanya kiamat, bahwa hari kiamat itu pasti tiba, hari kiamat itu pasti akan datang. Ketika kita menyebut kiamat, ini memiliki beberapa makna. Setidaknya kita sering menyebut bahwa, atau dalam dalam istilah kiamat itu yang pertama dalam istilah syara', al-qiyamah itu memiliki makna yaitu suatu masa yang diawali, awaluha al-ba'tsu, yang awalnya itu adalah ba'ats, yaitu khurujul mauta minal kubur, keluarnya orang-orang yang mati dari dalam kubur, sampai ila istiqrar ahli atau dukhul ahlil jannah fil jannati, sampai penduduk surga itu masuk ke dalam surga, wa dukhul ahlin nar ilan nar, sampai penduduk neraka itu masuk ke neraka. Masa itulah yang disebut dengan kiamat. Jadi hari kiamat disebut kiamat karena dia dimulai dari qiyamin nas, qiyamin nas min kuburihim, yaitu bangkitnya, dimulai dari qiyamin nas, bangkitnya manusia dari dalam kuburnya, sehingga istilahnya itu menjadi qiyamah, karena dimulai dari qiyam, qiyamin nas min kuburihim, yaitu bangkitnya manusia dari dalam kuburnya. Sampai penduduk surga, orang-orang mukmin masuk ke dalam surga, dan sampai semua penduduk neraka, yaitu orang-orang kafir, itu masuk ke dalam neraka. Masa itu disebut dengan yaumul qiyamah. Dan yaumul qiyamah ini masanya sangat lama, yaitu selama 50.000 tahun, yang manusia nanti pada hari kiamat akan melalui 50 tahapan sebelum masuk ke dalam surga dan neraka. Yang setiap tahapan kiamat itu membutuhkan waktu 1000 tahun, sehingga semuanya total masa yang harus dilalui oleh manusia itu masa 50.000 tahun. Bagi orang yang kafir tentu ini waktu yang sangat lama sekali, karena secara lahiriah saja masa itu masa yang jauh lebih lama dari kehidupan kita di dunia ini. Kita hidup di dunia ini pada masa sekarang sudah jarang, yang sampai 100 tahun itu sangat jarang. Lah, kiamat itu masanya 50.000 tahun, artinya berlipat-lipat ganda lamanya dibandingkan dengan kehidupan di dunia ini.
Sehingga bagi orang kafir itu terasa sangat lama, lebih dari masa 50.000 tahun itu. Kenapa? Karena mereka mendapatkan siksa. Pada hari kiamat itu mereka bukan hanya ketika mereka telah masuk ke dalam neraka mereka mendapatkan azab, mendapatkan siksa, tetapi di masa proses kiamat mereka juga mendapatkan siksa. Bahkan sejak mereka masih di alam kubur mereka sudah mendapatkan siksa. Sehingga ini adalah masa-masa yang sangat berat, yang sangat berat bagi orang-orang kafir. Demikian juga bagi sebagian orang mukmin pelaku dosa besar. Ini juga masa yang sangat berat hari kiamat ini. Nah, bagi orang-orang soleh, para nabi, para aulia, para atqiya, para solihin, maka masa 50.000 tahun dikatakan oleh sebagian ulama itu terasa seperti hanya waktu antara asar dan maghrib. Artinya waktu yang pendek. Waktu yang pendek, meskipun hakikatnya itu sama, yaitu 50.000 tahun, tetapi terasa sangat pendek karena mereka pada hari itu juga telah mendapatkan nikmat-nikmat. Pahala sudah diberikan kepada mereka sehingga mereka akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, balasan menyenangkan yang mereka terima di saat mereka melalui proses kiamat sebelum masuk ke dalam surga. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiamat terkadang juga disebut untuk menyebut yaitu hari di mana alam semesta ini hancur, di mana semua makhluk hidup itu mati, di mana segala yang hidup dari manusia, jin, para malaikat, binatang semuanya mati. Hari itu juga disebut dengan kiamat, as-sa'ah, yang disebut dengan hari di mana semuanya mati. Ini sering juga disebut dengan kiamat, yaitu pada hari di mana malaikat Israfil meniupkan as-sur, meniupkan sangkakalanya yang pertama. Ini juga sering disebut dengan istilah hari kiamat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib hukumnya bagi kita untuk meyakini tanpa ragu sedikit pun bahwa hari kiamat itu akan ada. Bahwa seseorang nanti ketika dia mati, maka bukan habis urusannya, tetapi ada kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan di alam barzakh dan kehidupan di akhirat yang abadi. Bahkan kehidupan di akhirat nanti, kehidupan setelah seseorang memasuki proses kiamat, itu adalah kehidupan yang tidak diakhiri dengan kematian. Itu wajib kita untuk meyakininya. Nggak boleh ragu tentang adanya kiamat ini. Seseorang yang meragukan tentang adanya kiamat ini, maka dia bukan seorang mukmin. Dia bukan seorang mukmin yang meragukan apakah kiamat itu akan terjadi atau tidak. Apakah ada nggak kiamat itu? Nanti manusia kalau mati ada nggak lagi urusan setelahnya? Seseorang yang ragu-ragu terhadap adanya kiamat ini, maka hukumnya dia bukan seorang muslim. Seorang muslim meyakini i'tiqadan jaziman, dengan keyakinan yang mantap tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa hari kiamat itu akan ada, bahwa nanti akan ada proses-proses kiamat selama 50.000 tahun yang akan kita lalui, bahwa akan ada surga, akan ada neraka sebagai tempat menetap bagi umat manusia nanti di akhirat. Sedangkan dunia ini bukan tempat darul maqar, bukan tempat untuk menetap, tetapi hanya darul mamar, tempat kita lewat. Karena di sini kita tidak lama. Di bumi ini, di alam dunia ini kita tidak lama. Kita hanya lewat saja, lewat sepintas. Setelah itu akan kita tinggalkan dunia ini dan kita akan mengarungi masa yang lebih lama, yang bahkan tidak akan ada penghujungnya, tidak akan ada akhirnya. Itu yang kita tuju
perjalanan kita mengarah ke sana. Perjalanan ini hanya perjalanan lewat saja di bumi ini, di dunia ini. Karena itu bagi mereka yang terlena dalam perjalanan ini, di perjalanan yang pendek ini terlena dengan kehidupan duniawi, sehingga dia melupakan hakikat dirinya bahwa dia sedang menuju tempat tinggal dia yang abadi, sehingga dengan lalai tersebut dia tidak mentaati ketentuan-ketentuan Islam, syariat Islam, banyak melakukan maksiat, banyak meninggalkan dosa, apalagi sampai kekufuran, maka dia akan mendapatkan celaka nanti di akhirat yang abadi, yang selamanya. Nah, karena itulah maka kita semuanya harus menyadari tentang hal itu, harus meyakini tentang adanya qiyamah, tentang adanya hari kiamat, hari di mana dia tidak ada penghujungnya, yang kemudian disebut juga dengan al-akhirah. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti pada hari kiamat ada beberapa hal yang nanti akan kita lewati, yaitu di sini oleh muallif rahimahullah tidak disebutkan secara berurut, tetapi beliau menyebutkan bahwa yang pertama yang wajib diimani terkait dengan hari kiamat adalah al-hisab, yaitu adanya al-hisab. Al-hisab itu artinya ardu a'malil ibad alaihim. Jadi ardu a'malil ibad alaihim, ditunjukkannya amal manusia kepada mereka. Jadi ditunjukkan amal mereka, amal manusia ketika di dunia kepada mereka. Itu yang disebut dengan hisab. Nah, sebelum dihisab manusia itu nanti akan mengalami hasyr. Nah, kita sekalian, ini karena dibalik di sini, wa yalzamul imanu bil hisabi wal hasyri. Wal hasyri. Hasyr itu adalah sebelum hisab, atau hisab itu adalah pada masa hasyr juga, bisa dikatakan seperti itu. Tetapi secara berurut tadi seperti yang kita katakan, bahwasanya kiamat itu dimulai dari proses al-ba'tsu. Al-ba'tsu yaitu khurujul mauta min kuburihim. Keluarnya orang-orang yang mati dari dalam kuburnya. Setelah tadi kita katakan malaikat Israfil meniup sangkakalanya yang pertama, sehingga semua yang hidup itu mati, maka kemudian pada beberapa tahun berikutnya malaikat Israfil meniup sangkakalanya yang kedua, sehingga manusia ini keluar dari kuburnya, yang disebut ini dengan al-ba'tsu. Dimulai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang pertama kali dikeluarkan dari kuburnya. Kemudian orang-orang yang dikuburkan di sekitar, di makam Al-Baqi di Madinah, kemudian di Makkah, dibangkitkan dari dalam kuburnya. Kemudian seluruh umat Islam yang dikuburkan di bumi ini, mereka semuanya dibangkitkan, keluar dari dalam kuburnya masing-masing. Kuburnya terbuka, kemudian keluar dari kuburnya masing-masing. Itu proses, namanya proses al-ba'tsu. Apabila mereka itu jasadnya sudah hancur dimakan tanah, maka mereka akan dikembalikan lagi jasadnya. Dikembalikan lagi seperti sedia kala. Masih ada yang tersisa tulang ekor bagi manusia, tulang yang kecil sekali, itu masih tersisa. Dari situ kemudian manusia dibangkitkan, dikembalikan jasadnya oleh Allah, kemudian dia dikeluarkan dari dalam kuburnya, jika jasadnya itu sudah hancur oleh tanah. Tetapi dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa untuk mengembalikan jasad manusia sebagaimana sedia kala. Sebagaimana Allah Maha Kuasa untuk menciptakan manusia dari tiada sama sekali,
kemudian menjadi ada. Asalnya nggak ada sama sekali, kemudian diadakan sehingga menjadi ada. Allah Maha Kuasa untuk itu, apalagi membangkitkannya dari ajuzud dzanab, dari tulang ekor yang masih ada, maka itu bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang mudah. Tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang tidak, jasadnya masih utuh, tidak dimakan oleh tanah, masih utuh, maka langsung dibangkitkan dengan jasadnya yang masih utuh itu. Ada jasad sebagian manusia itu yang tidak dimakan oleh tanah, masih utuh. Siapa? Yang pertama adalah jasadnya para nabi. Para nabi seluruhnya, dari mulai nabi yang pertama Nabi Adam sampai yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jasadnya tetap utuh. Tidak ada yang hancur oleh tanah. Kenapa? Karena para nabi itu mereka hidup di dalam kuburnya. Mereka melakukan sholat di dalam kuburnya. Di dalam hadis disebutkan al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusallun. Para nabi itu hidup, mereka di dalam kuburnya mereka melakukan sholat. Nah, ini apa? Ini karena itulah maka para nabi itu jasadnya tetap utuh. Sehingga ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diisrakan ke Al-Masjidil Aqsa di Palestina, para nabi semua keluar dari dalam kuburnya dan mereka berkumpul di Al-Masjidil Aqsa menyambut kedatangan Rasulullah. Mereka keluar dari dalam kuburnya. Jasad dan waruhan mereka datang di Al-Masjidil Aqsa menyambut kedatangan Rasulullah, Imamul Anbiya wal Mursalin, Afdolul Anbiya. Jadi mereka hidup di dalam kuburnya sehingga para nabi ini jasadnya tetap utuh. Mereka nanti pada hari kiamat keluar dari kuburnya dengan jasadnya tersebut. Kemudian yang kedua adalah jasad dari syuhadaul ma'rakah. Orang-orang yang mati syahid dalam peperangan. Orang-orang yang mati syahid dalam peperangan, mereka jasadnya juga tetap utuh. Seperti yang kita sampaikan beberapa kali, karena orang-orang yang mati syahid, mereka ruhnya itu langsung masuk ke dalam surga dan menikmati kenikmatan-kenikmatan di surga. Jasadnya ada di bumi, tetapi ruhnya itu sudah dimasukkan ke dalam surga, menikmati kenikmatan yang ada di sana. Sehingga ini apa? Membawa asar terhadap jasad yang ada di bumi, sehingga jasad ini menjadi tetap utuh seperti sedia kala, tidak bisa hancur oleh tanah. Ini yang kedua, yaitu syuhada al-ma'rakah, orang-orang yang mati syahid dalam peperangan. Nah, hari ini nggak ada peperangan, tetapi kita bisa meraih pahala orang yang mati syahid dalam peperangan, yaitu dengan cara kita dengan menghidupkan, berpegang teguh dan menghidupkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah rusaknya umat beliau. Beliau mengatakan, al-mutamassik bisunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Orang yang berpegang teguh dengan syariatku, dengan ajaranku, akidah ahli sunnah wal jamaah, dan berpegang teguh dengan syariat beliau, kemudian mengajarkannya, mendakwahkannya, mempelajarinya dan mendakwahkannya di saat umat sedang rusak. Di saat sekarang ini umat sedang rusak. Banyak sekali paham-paham yang menyimpang dari ajaran Rasulullah dan para sahabatnya, menyimpang dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka ketika kita berdiri tegak menegakkan Islam ahli sunnah wal jamaah, akidah Rasulullah dan para sahabatnya, mendakwahkannya dengan istiqamah, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid, meskipun
dia mati di atas tempat tidurnya. Ini bisa kita raih, keutamaan ini bisa untuk kita raih. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah jasadnya ba'dul auliya. Ba'dul auliya, sebagian wali, bukan semua wali. Tidak semua wali jasadnya masih utuh. Ada sebagian wali yang jasadnya termakan oleh tanah, hancur. Tetapi tidak menunjukkan mereka tidak mulia. Tidak menunjukkan itu tidak mulia, utuh atau tidak utuh, itu tidak menunjukkan bahwa itu mulia. Jasadnya Fir'aun juga masih utuh. Allah Subhanahu wa taala menghendaki jasadnya Fir'aun tetap utuh. Ketika dia ditenggelamkan ke dalam lautan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dengan kehendak Allah, karena ketika itu banyak orang yang mempertanyakan, benar enggak Fir'aun itu sudah mati? Fir'aun itu sebenarnya gelar, ya. Sebenarnya gelar raja-raja dari Mesir, tetapi kita sering menyebutnya Fir'aun itu yang lawannya Nabi Musa alaihissalam, ya. Banyak yang mempertanyakan, meragukan, benar enggak itu Fir'aun itu sudah mati? Maka kemudian Allah menampakkannya, jasadnya kemudian dipinggirkan di tepi laut, kemudian ditemukan bahwa dia memang betul-betul sudah mati dan sampai sekarang masih ada jasadnya. Itu sebagai pelajaran bagi manusia, itulah akibat dari orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebagian para wali ada yang jasadnya masih utuh. Tidak ada dalil khusus dari nas Al-Qur'an atau hadis, tetapi bil musyahadah, dengan persaksian, dengan beberapa kali dilakukan pembongkaran makam sebagian para wali, ditemukan bahwa jasad sebagian para wali itu masih utuh di dalam kuburnya. Seperti yang pernah kita contohkan, yaitu pada seorang ulama namanya Abu Amr ibnu Salah. Abu Amr ibnu Salah, pengarang kitab Muqaddimah Ibnu Salah dalam kitab Mustalahul Hadis, disiplin ilmu Mustalahul Hadis, kitab yang kecil. Tetapi apa? Tetapi ketika dilakukan perluasan jalan sehingga makam Abu Amr ibnu Salah harus dipindahkan, maka ditemukan jasad Abu Amr ibnu Salah ini masih utuh. Ini seorang wali seperti Abu Amr ibnu Salah yang tidak sangat terkenal seperti Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Hanifah, atau Al-Imam Malik. Tetapi ditemukan beliau jasadnya masih utuh. Nah, ini salah satu, dan dalam belahan dunia bumi yang lain juga banyak ditemukan hal yang sama, bahwa ketika mereka menggali kuburan untuk pemindahan makam karena perluasan jalan dan semacamnya, ditemukan bahwa jasad mereka itu masih utuh. Terkadang tidak dikenal ketika pemakaman umum akan dipindahkan, ternyata ada di situ jasad-jasad yang masih utuh. Tidak diketahui makam siapa ini, tidak diketahui. Karena apa? Sudah hilang, saking lamanya sudah hilang, tetapi ternyata masih ditemukan utuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwa jasad sebagian wali itu ada yang tetap utuh. Nah, jasad yang masih utuh maka dibangkitkan dengan jasad yang masih ada itu. Keluar dari kuburnya dengan jasad tersebut. Nah, setelah itu proses berikutnya adalah al-hasyr. Manusia yang sudah bangkit dari kuburnya masing-masing, kalau dia di kuburannya di Kediri, ya di Kediri bangkitnya, bukan di tempat yang lain. Kalau dia di Makkah, dikuburkan di Makkah, ya di Makkah. Kalau di Madinah, di Madinah. Nah, makanya banyak orang atau kita dianjurkan untuk meniatkan diri bisa mati di Makkah atau di Madinah.
Nah, karena itu adalah sebuah keutamaan. Mereka yang nanti akan dibangkitkan lebih dulu dari yang lainnya. Ada keutamaan tersendiri karena mati di dekat Rasulullah, dikuburkan di dekat Rasulullah dan para sahabat, para aulia yang sangat banyak di sana. Semuanya dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Setelah itu proses berikutnya adalah al-hasyr. Al-hasyr itu adalah yaitu dikumpulkannya manusia. Dikumpulkannya manusia ke mahsyar. Dari al-mahsyar artinya tempat berkumpul. Al-mahsyar secara bahasa artinya tempat berkumpul. Dari manusia setelah dibangkitkan di tempatnya masing-masing, dari kuburnya masing-masing, kemudian mereka akan dikumpulkan, akan digiring, dikumpulkan oleh para malaikat di mahsyar. Nah, mahsyar itu di waroda disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa dia adalah Ardus Syam. Ardus Syam yaitu daratan Syam, tanah Syam. Syam itu yang sekarang terpecah menjadi beberapa negara, yaitu Lebanon, Palestina sebagai induk dari Syam itu Palestina, kemudian Suria, Lebanon, Yordania, kemudian ada bagian kecil dari Mesir, Irak, itu adalah namanya daratan Syam. Nah, nanti mahsyar itu di situ, mahsyar itu di tempat itu. Semua manusia akan digiring ke sana, menuju ke daratan Syam. Nah, dari sini kemudian muncul pertanyaan, apakah cukup daratan Syam akan menjadi tempat berkumpul dari seluruh manusia, mulai zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat? Berapa miliar atau mungkin triliun manusia yang akan berkumpul? Apakah mencukupi tempat itu? Nah, sebagian ulama mengatakan nanti akan diluaskan. Tanah Syam itu menjadi diperluas menjadi luas, ditarik menjadi semacam ditarik sehingga menjadi lebih luas dari yang sekarang. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah mereka menuju tanah Syam, menuju ke tanah Syam. Tidak semuanya ada di Syam. Setelah Syam penuh, maka yang lain berada di sekitar tanah Syam. Itu menurut sebagian ulama. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pasti mereka semuanya akan dikumpulkan di tanah di tanah Syam atau yang disebut dengan al-mahsyar. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia ini di mahsyar, manusia terbagi-bagi, kondisinya berbeda-beda. Kondisinya berbeda-beda. Ada sebagian yang digiring, dikumpulkan di mahsyar itu dalam keadaan berpakaian lengkap. Dia berpakaian yang lengkap, berkendaraan unta yang pelananya terbuat dari emas. Itu golongan yang pertama. Mereka siapa? Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Mereka orang-orang yang bertakwa, para nabi, para sholihin, orang-orang yang bertakwa, kondisinya seperti itu. Mereka mewah, berpakaian lengkap, bertutup kepala, beralas kaki, mengendarai sebuah unta yang pelananya tempat duduknya yang di atasnya itu terbuat dari emas. Ini yang golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua, mereka orang yang ketika dikumpulkan di mahsyar, berjalan menuju ke mahsyar dan kumpul di mahsyar, itu dalam keadaan dia telanjang, tidak berpakaian, tidak bertutup kepala, tidak beralaskan kaki, berjalan menuju ke mahsyar dalam keadaan seperti itu. Ini adalah orang-orang mukmin pelaku dosa besar. Mereka adalah ahlul kabair, fusak, mereka orang-orang fasik yang mati dalam keadaan belum bertaubat dari dosa-dosanya. Mereka kondisinya seperti itu. Kemudian yang ketiga, mereka yang bukan hanya
mereka digiring, dikumpulkan ke mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak bertutup kepala dan tidak beralas kaki. Lebih dari itu mereka yujarruna ala wujuhihim. Mereka ditarik di atas wajah-wajah mereka. Artinya kakinya ditarik oleh para malaikat, kepalanya ada di tanah. Itu adalah al-kuffar. Mereka orang-orang yang kafir. Kondisinya mereka ditarik seperti itu ketika dibawa ke mahsyar. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kondisi hasyr seperti itu. Setelah hasyr ini, setelah manusia berkumpul di mahsyar, maka kemudian manusia yang sudah berkumpul itu dipindahkan. Yunqalun, mereka dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipindahkan ke tempat di dekat sirat. Fi zulmatin, di sebuah tempat yang gelap di dekat sirat. Dipindahkan ke sana. Bumi ini ditinggalkan. Kemudian bumi ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi debu. Artinya bumi ini hancur lebur, nggak tersisa sama sekali. Jadi berarti pada hari kiamat, di saat manusia itu seluruhnya mati, makhluk hidup mati, malaikat Israfil meniup sangkakalanya yang pertama, bumi ini masih ada. Bukan hancur, buminya tidak meledak seperti gambaran film-film, tidak. Tetapi buminya masih ada, hanya saja manusia yang ada di atasnya semuanya binasa. Makhluk hidup yang ada di atasnya semuanya binasa. Itu yang terjadi. Baru setelah manusia berkumpul di mahsyar di Ardhus Syam, manusia kemudian dipindahkan di tempat dekat sirat, di tempat gelap dekat sirat, kemudian bumi ini dihancurkan oleh Allah, maka menjadi debu. Artinya sudah hancur lebur bumi ini. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi yang baru, menciptakan bumi pengganti yang disebut dengan al-ardu al-mubaddalah. Bumi pengganti dari bumi yang kita tempati ini. Yang bumi pengganti ini memiliki sifat yang berbeda dengan bumi kita ini. Kalau bumi yang kita tempati sekarang ini, itu ada pohonnya, ada pohonnya, tumbuh-tumbuhan, ada sungai, ada gunungnya, ada jurangnya, ada lautnya. Itu bumi yang kita tempati ini. Bahkan lautnya lebih luas dari daratannya, bumi yang kita tempati. Macam-macam, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada orang yang hidup di dataran rendah, ada yang di pegunungan dan sebagainya. Itu bumi kita, artinya bumi yang kita tempati sekarang ini. Tetapi bumi yang baru yang Allah ciptakan, itu bumi yang enggak seperti itu, yaitu bumi yang rata. Jadi rata, terhampar, rata, tidak ada gunungnya, tidak ada lembahnya, tidak ada jurangnya. Semuanya rata, lurus. Lurus. Berwarna putih seperti perak. Berwarna putih seperti perak, tidak tidak ada yang tinggi ataupun yang lebih rendah. Semuanya rata. Seperti kulit yang ditarik, artinya sangat rata sekali. Itu bumi yang baru nanti yang akan diciptakan oleh Allah sebagai pengganti dari bumi yang telah dihancurkan tempat kita hidup ini. Setelah bumi ini tercipta, al-ardul mubaddalah tercipta, telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia kemudian yang tadi dipindahkan, dikembalikan lagi. Dikembalikan artinya ditaruh di al-ardul mubaddalah. Manusia dikembalikan di al-ardul mubaddalah, di bumi yang baru ini. Di bumi yang baru inilah maka manusia akan dihisab. Manusia akan dihisab seperti yang tadi kita telah kita jelaskan di awal. Apa hisab itu? Yaitu ardu a'malil ibad alaihim, yaitu ditunjukkannya
amal perbuatan manusia kepada mereka. Nah, semua yang dilakukan oleh manusia akan ditampakkan kepada manusia itu sendiri. Baik itu perbuatan fisik, perbuatan lisan berupa ucapan, perbuatan hati, semuanya akan ditampakkan kepada manusia yang berkumpul di sana. Nah, jadi apapun yang kita lakukan, yang kita belum apabila itu dosa, kita belum bertaubat darinya, maka itu akan ditampakkan semuanya. Nggak ada sesuatu yang tersembunyi. Kalau di bumi ini banyak hal yang bisa kita sembunyikan. Orang nggak tahu kalau kita melakukan perbuatan ini dan itu. Karena kita melakukannya di saat orang lain tidak tahu. Di saat tersembunyi, kita secara diam-diam melakukan perbuatan yang maksiat, perbuatan yang buruk. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Malaikat ada di dekat kita, malaikat yang mencatatnya. Allah Maha mengetahui, ada malaikat yang mencatatnya, sehingga tidak ada satupun perbuatan yang tertinggal dari catatan malaikat, dan tidak ada yang terlepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari hisab semua itu akan ditunjukkan kepada setiap orang yang berkumpul di mahsyar nanti. Ini hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa nanti ketika proses pengumpulan di mahsyar itu bukan hanya manusia saja, tetapi jin itu juga dikumpulkan. Demikian juga binatang-binatang itu juga nanti dihidupkan kembali dan dikumpulkan di mahsyar. Hanya saja mereka pertanggungjawabannya untuk binatang itu tidak sampai pada proses surga dan neraka. Nggak ada binatang yang masuk neraka, artinya binatang dunia. Tetapi di surga, di neraka ada binatang, ada ular, ada kalajengking dan sebagainya. Itu bukan diambil dari bumi, bukan. Tetapi itu adalah binatang ciptaan Allah yang akan hidup di dalam neraka sebagai siksaan bagi penduduk neraka. Nah, adapun binatang-binatang yang hidup di bumi ini nanti tidak akan ada yang masuk ke dalam neraka atau masuk ke dalam surga. Nah, meskipun ada yang mengatakan Ada yang mengatakan misalnya anjingnya Ashabul Kahfi itu akan masuk ke dalam surga. Nah, tetapi ini pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat mengatakan nggak ada binatang yang akan masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tapi ada sebagian tanah yang ada di bumi ini itu yang dipindahkan ke surga, akan tetap ada di dalam surga. Di antaranya ya nanti masjid. Ini masjid itu nanti akan masjid yang dibangun dengan harta yang halal, bukan dari hasil curian atau hasil yang haram. Itu nanti masjid akan dipindahkan ke dalam surga. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ada sebagian Ar-Raudhah yang ada di Madinah juga nanti akan ada di dalam surga, dan seterusnya. Sebagian ada yang dipindahkan ke dalam surga. Gunung Uhud juga akan dipindahkan ke dalam surga, dan seterusnya. Ada beberapa. Tetapi kalau binatang seperti unta, seperti anjing atau yang lainnya, nggak ada yang masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka, menurut pendapat yang rajih, yang lebih kuat. Meskipun ada disebutkan oleh sebagian orang bahwa anjing Ashabul Kahfi itu katanya masuk ke dalam surga, tetapi itu pendapat yang lemah. Yang kita berpegang kepada yang pendapat yang pertama. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, untuk binatang mereka kemudian setelah mereka dikumpulkan di mahsyar, kemudian mereka apa? Mereka dibalas sesuai, kalau mereka misalnya dulu menanduk temannya sampai mati, maka dia dibalas ditanduk, kemudian dia dilebur menjadi debu. Itu semua binatang seperti itu. Selesai urusannya, tidak sampai kemudian pada proses surga atau neraka. Itu untuk binatang. Tetapi untuk manusia belum selesai. Belum selesai. Manusia masih berlanjut prosesnya, yaitu surga dan neraka, dan mereka akan abadi. Penduduk surga akan abadi di dalam surga, dan penduduk neraka akan abadi di dalam neraka. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi pada hari hisab nanti, Allah subhanahu wa ta'ala yang langsung menghisab. Bukan malaikat yang menghisab, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala itu yang menghisab. Allah subhanahu wa ta'ala pada saat itu memperdengarkan kalamnya. Kalamnya yang azaliyun abadiyun, kalamnya yang bukan bahasa, bukan huruf, bukan suara, diperdengarkan kepada manusia ketika berada di mahsyar untuk hisab. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamah. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun di antara kalian, illa sayukallimuhu rabbuhu, kecuali Allah akan berbicara kepadanya, berfirman kepadanya, dalam rangka menghisabnya, memintainya pertanggungjawaban yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman, tidak ada di antara dia dan antara Allah itu adalah seorang penerjemah. Artinya secara langsung Allah menghisabnya. Bagi orang-orang yang kafir, mendengar kalam Allah sesuatu yang sangat menakutkan, sangat menakutkan. Karena apa? Karena kalamnya Allah diperdengarkan kepadanya untuk memintai pertanggungjawaban atas amal yang dilakukannya. Allah mengamanahkan kepada manusia yang Allah ciptakan, yang Allah hidupkan di bumi ini untuk beribadah kepadanya. Allah memerintahkan mereka untuk beribadah, diberi hidup agar mereka beribadah kepada Allah. Ini dimintai pertanggungjawaban. Maka orang-orang kafir ketika mendengar kalam Allah, mereka sangat cemas dan sangat ketakutan. Pendekatannya ya seperti kita. Seperti kita apabila kita memiliki kesalahan. Misalnya anak pondok melanggar peraturan, kemudian dipanggil, mau ditanya tentang apa yang telah dilakukannya. Orang yang normal itu takut, orang yang normal. Kecuali yang nggak normal, nggak takut. Yang normal artinya yang dia punya hati, dia punya normal, maka dia akan takut ketika akan misalnya dipanggil oleh kiai, dipanggil oleh pengasuh karena kamu melakukan pelanggaran ini, atau nggak usah diberitahu bahwa dia telah melanggar, tetapi dia tahu bahwa dirinya sudah melanggar. Saya tadi misalnya keluar tanpa izin, saya tadi melakukan ini dan itu, sekarang saya kok dipanggil. Pasti ada kegundahan, hati terasa cemas, ada apa? Saya akan diapakan dan sebagainya. Akan merasa takut karena di sini yang memanggil itu bukan pengurus. Pengurus saja sudah cemas. Ini yang manggil itu adalah langsung dari pengasuh pondok misalnya. Maka akan muncul kecemasan, ketakutan. Apalagi nanti sampai kemudian betul ditanya tentang pelanggaran yang telah dia lakukan. Nah, orang-orang kafir, mereka tahu bahwa mereka ketika di bumi tidak menjalankan amanah Allah. Dia telah berbuat zalim kepada Allah.
dia telah kufur kepada Allah, dia telah melakukan semua yang dilarang oleh Allah. Maka ketika proses kiamat Allah memperdengarkan kalamnya kepadanya, orang ini super ketakutan, sangat ketakutan dengan ketika mendengar kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang yang bertakwa. Seorang mukmin yang bertakwa, mendengar kalam Allah, mereka sangat bahagia. Kenapa? Karena mereka sudah tahu bahwa dirinya sudah menjalankan amanah Allah, hidup di bumi ini dengan beriman, dengan iman yang benar. Dia beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar, dengan tertib dan istiqamah, maka dia akan bahagia ketika mendengar kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang mukmin pelaku dosa besar ini juga akan gelisah, akan takut juga. Seorang mukmin pelaku dosa besar juga akan merasa takut ketika mendengar kalam Allah. Hanya saja ketakutan dan kecemasannya itu lebih ringan dibandingkan dengan orang-orang yang kafir. Kalau orang kafir jelas karena dia dari asalnya sudah nggak beriman kepada Allah, sudah kufur, sudah mendustakan Allah. Maka di sini pelanggarannya adalah pelanggaran kelas berat. Pelanggarannya adalah pelanggaran yang berat. Seperti kita contohkan tadi sebagai pendekatan. Kalau seorang santri misalnya melakukan pelanggaran berat, pasti cemasnya lebih kuat dibandingkan dengan yang mereka melanggarnya dengan pelanggaran kecil. Kenapa? Ini taruhannya adalah dikeluarkan. Ini apa yang akan terjadi dan sebagainya. Jika saya dikeluarkan saya akan apa dan sebagainya. Dia akan bingung. Berbeda kalau pelanggarannya kecil, paling-paling nanti disuruh menghafal, disuruh push up dan sebagainya. Dia tidak begitu cemas. Demikian juga ketika seseorang itu kafir, ketika dihisab begitu sangat cemas, sangat takut dan sebagainya. Sementara orang mukmin pelaku dosa besar sama takutnya, tetapi lebih rendah tingkatannya dibandingkan dengan kecemasan dan ketakutan orang-orang yang kafir. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang langsung menghisab manusia dan menghisabnya dalam filahzah, dalam waktu yang sangat singkat. Yang ini menunjukkan bahwa kalam Allah itu bukan bahasa, bukan huruf dan bukan suara. Dalam Al-Quran disebutkan wa huwa asra'ul hasibin, dan dia Allah adalah zat yang paling cepat dalam menghisab. Manusia yang dihisab sangat banyak, bukan hanya manusia tetapi juga jin yang lebih banyak jumlahnya dari manusia. Semuanya dihisab. Yang dihisab bukan hanya perbuatan tangan, kakinya, matanya, tetapi juga perbuatan hatinya, juga ucapannya. Setiap yang keluar dari lisannya, ucapan hatinya, semuanya dihisab. Jika itu dengan bahasa, dengan huruf, dengan suara, maka akan membutuhkan waktu lebih dari 50.000 tahun untuk menghisab saja. Tidak cukup waktu itu jika pakai bahasa. Tetapi kalamullah laisa lughatan, bukan bahasa, bukan huruf, bukan suara, maka Allah menghisabnya dengan cepat. Wa huwa asra'ul hasibin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini juga disebut dengan hari Yaumul Fadhihah, hari terbukanya kedok manusia. Karena apa? Semua perbuatan yang kita lakukan ditampakkan, semuanya ditampakkan kepada umat manusia, kecuali mereka yang aibnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu karena dia sering menyembunyikan aib saudaranya sesama muslim. Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Orang yang menutup aib sesama muslim, maka Allah akan menutup aib dia nanti pada hari kiamat. Jika tidak, maka semuanya akan terbongkar, semuanya akan terbuka. Tetapi sebagian orang karena dia suka menutupi aib temannya, aib saudaranya, maka ketika dia dihisab
ada sebagian aib dia yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ditampakkan kepada umat manusia yang berkumpul di mahsyar ketika itu. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Masih akan kita lanjutkan terkait dengan masalah kiamat. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala al-hadi Rasulillah.